a fantasy. Play with me. I wanna be your girl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Rifandai. Saya dari Teknik Informatika Universitas Islam Raden Rahmat. Di sini saya akan praktik membuat objek 3 dimensi. Yang pertama, aplikasi yang kita butuhkan yaitu Microsoft Visual Studio. Di sini kita buka Visual Studio-nya. Karena sebelumnya sudah saya siapkan untuk folder serta nama CPP-nya. Di sini langsung saja kita praktekkan. Yang pertama, kita buat library, yaitu pagar include kemudian stdlib.h. Kemudian yang kedua, include glut.h. Kemudian kita enter. Kemudian kita membuat deklarasi dengan integer W sama dengan, kita buat ketetapannya 480. Jangan lupa titik koma. Jadi setiap penulisan skrip atau kode diakhiri dengan titik koma. Kemudian integer dan variabel H, ketetapannya kita samakan 480. Kemudian integer kembali Z, dan ketetapan negatif 150. Kemudian integer sudut sama dengan 45. Dan yang terakhir integer sumbu X, sumbu Y, kemudian sumbu Z, titik koma. Kemudian kita membuat void where_count void kurung kurawal. Kita pastikan dulu bahwa tulisannya benar-benar sama, karena besar kecilnya huruf itu mempengaruhi nanti pada saat kita cek hasilnya. Kemudian gl color 3f, untuk 001 ini kita buat warnanya biru. Terus untuk where_count ini fungsinya untuk membuat objek berbentuk kerucut. Dan gl line width nilainya 2, titik koma. Kemudian glu t swap buffer. Mohon maaf, glu where_count.
Werkun. Dengan ketetapan 40, kemudian 80, 40, dan yang terakhir 20. Titik koma, tutup kurung. Kemudian selanjutnya kita membuat fungsi render scan. Void render scan. Kemudian kita buka kurung kurawal, gl clear. gl underscore color buffer underscore bit, kemudian kita tulis gl lagi, depth depth buffer, underscore bit, kemudian titik koma. Kita koreksi jangan sampai kita salah penulisan, karena nanti dapat mengakibatkan error. Kemudian kita enter. gl load identity. Buka kurung titik koma. Nah, kalau ada garis merah seperti ini, berarti ada masalah dengan penulisan skripnya. gl load identity. Ini kurang T-nya. Kemudian kita enter gl translate nol koma z titik koma. Kemudian gl rotative berfungsi untuk mengatur atau memiliki rotasi dengan integer. Di sudut, koma, sumbu X, koma, sumbu Y, koma, sumbu Z terakhir. Kemudian titik koma.
Di sini ada error karena di sini kita salah mengetik. Nah, kan hilang. Enter. Kemudian kita tulis wirecount. Karena untuk membuat bentuk kerucut, jadi kita tulis wirecount. Jangan lupa besar kecilnya kita saat menulis akan mempengaruhi hasil pada saat akan di-run nanti. Wirecount. Kita koreksi lagi di atas. Kemudian kita enter, kita tulis glut swap buffer kembali, glut swap buffer. Glut swap buffers ini berfungsi untuk menukar bagian belakang buffer menjadi buffer layar atau screen buffer. Kemudian kita enter, kita tutup kurung kurawal, kita membuat fungsi resize, void resize, kemudian integer w1, integer h1, kemudian kita buka kurung kurawal. Resize di sini untuk mengatur ukuran gl viewport w1, h1. Kemudian kita tutup titik koma. GL viewport 0,0, w1, h berfungsi untuk membuat viewport sudut kiri, bawah, kanan, atas. Kemudian GL load identity. Kemudian GLU perspektif dengan sudut 45, float W1 atau float H1, itu titik 0, 1300 titik 0. Kemudian kita tulis GL matrix mode GL underscore
model view. Kemudian GL load identity. Berfungsi untuk memanggil matriks identitas agar kembali ke matriks awal atau agar kembali ke matriks pusat yang biasanya berkoordinat pada 00000. Kemudian enter, kita tutup kurung. Kita buat fungsi init void init buka kurung, enter, GL clear, color 0000 000,1. Kemudian kita enter, GL enable, GL underscore dev underscore test titik koma, GL matrix lagi, mode model view. Kita kopikan dari sini saja, titik koma. Nah, ini kurungnya. GL matrix mode enter, GL kita koreksi lagi, GL matrix GL view. Oke. Kemudian yang terakhir load identity, kita kopikan dari atasnya saja untuk mempersingkat waktu. Kemudian kita tutup kurung kurawal. Mohon maaf, ini sampai di sini saja. Load identity, ini bukan model view tapi projection, ternyata projection. Enter, kemudian perspektif kembali, kita kopikan. Perspektif untuk ketetapannya kita samakan, namun ada beberapa yang harus diganti, seperti W1 ini kita hapus jadi W, H1 kita hapus jadi H. Untuk ukurannya tetap. Fungsi perspektif ini berfungsi untuk mengatur perspektif atau perubahan atau pergeseran proyeksi. Kemudian yang terakhir matriks model view, dan kita tutup kurung kurawalnya. Kemudian kita buat fungsi pada keyboard, void my
keyboard, unsigned, karakter char, key dengan kunci, integer x, integer y, integer x, kemudian integer y, kita my keyboard using karakter k, integer x, dan integer y. Jika kunci atau key sama dengan A, maka ukurannya akan tambah besar. Z plus sama dengan 2. Apabila key atau kuncinya sama dengan S, maka ukurannya akan berkurang 2 atau memperkecil. Kemudian else if kembali, apabila x maka sudut plus sama dengan 2 titik koma sumbu x sama dengan 1 titik koma sumbu y 0 titik koma sumbu z. Sumbu z juga 0. Kemudian kita kopikan. Kita pastikan di sini. Apabila ini y, maka sudutnya akan tambah 2. Kemudian sumbu x nya bernilai 0, sumbu y bernilai 1, dan sumbu z bernilai 0. Terus kita pastikan lagi, apabila z sudutnya akan tambah 2, sumbu x nya bernilai 0, sumbu y nya juga bernilai 0, sumbu z nya bernilai 1. Kemudian kita tutup kurung kurawal. Nah, di sini sumbu x berfungsi untuk menggerakkan objek ke bawah dan ke atas. Kemudian sumbu y ke kiri atau ke kanan, sedangkan sumbu z kembali ke titik awal atau posisi awal. Kemudian kita buat fungsi update. Integer
value kita tutup, kemudian kita buka kurung kurawal, enter, GLU post redisplay, kita koreksi kembali, ternyata ini GLUT post redisplay berfungsi untuk mengirimkan perintah untuk mengaktifkan display secara berkala atau looping. Kemudian GLUT time func update nol. Kemudian kita enter. GLUT time func berfungsi untuk mengontrol animasi dengan waktu atau animasi dikontrol oleh waktu. Kita tutup, kemudian kita enter. Yang terakhir kita buat fungsi main, integer argc, karakter bintang-bintang argf. Kurung kita buka kurung kurawal, kemudian GLUT init dan argc argf titik koma, GLUT display tampilan mode atau GLUT display mode, GLUT underscore double GLUT depth GLUT RGBA. Display mode. Kita koreksi lagi, display GLUT init display init kemudian di bawahnya GLUT init window position position 100,100 GLUT init window position berfungsi untuk mengatur letak posisi window. Kemudian GLUT kita kopikan saja, GLUT init window size.
Setelah position, kemudian ukurannya kita buat 480, sebelahnya juga sama 480. Berfungsi untuk mengatur ukurannya seperti yang saya katakan tadi. Kemudian GLUT Breed Windows. Berfungsi untuk memberi nama pada window. Kita buat nama kita koreksi lagi. Doni Rivandai. Doni Rivandai. Kemudian di bawahnya GLUT Orto. Orto 2D berfungsi untuk mengatur proyeksi hasil eksekusi dan mendefinisikan besarnya sistem koordinat dengan ukuran kiri kanan dan bawah atas. Ini kita lanjutkan dulu. Negatif 320, titik koma 320 titik koma, negatif 320 titik koma 320. Kemudian tutup. Kemudian enter. Kalau itu timer funds, kita kopikan dari sini. GLUT timer funds 50 update 0, kemudian display funds render scan. GLUT display funds render scan. Render scan, kemudian enter. GLUT keyboard funds kemudian my keyboard my keyboard, kemudian GLUT receive funds resize titik koma init titik koma dan GLUT main loop. Jika sudah, kita save dan kita teliti kembali. Sekarang coba kita jalankan. Oh, ini harus ada tutup kurung, teman-teman. Kita save dan coba kita jalankan.
Kita tunggu. Nah, di sini coba kita samakan apakah fungsi pada keyboardnya berjalan atau tidak. Kita cocokkan. A memperbesar ukurannya bertambah. Kemudian S untuk memperkecil ukuran. Kemudian X untuk ke kanan, ke bawah atau ke atas. Ke kanan, ke bawah atau ke atas. Kemudian Y ke kiri atau ke kanan. Kemudian Z mengembalikan pada titik awal. Seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.